Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Ahmad Zefa Arana Putra, absen 2 kelas 11 IPA 1. Saya Mardika Suwardana, absen 17 kelas 11 IPA 1. Saya Tata Alvina, absen 30 kelas 11 IPA 1. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi dari kelompok kami tentang kerajinan bahan limbah bangun datar. Berikut presentasi dari kami. Baik, sebelum ke penjelasan, di sini kami sudah berencana untuk membuat sebuah kerajinan, yaitu jam dinding dari koran bekas. Yang dimana jam dinding dari koran bekas adalah salah satu kerajinan yang berasal dari bahan limbah bangun datar. Tapi sebelum pembuatan kerajinan, di sini kami sudah membuat beberapa rancangan atau rincian sebelum pembuatan kerajinan. Yaitu yang pertama adalah rumusan masalah, kedua penentuan tujuan, ketiga pengumpulan data, keempat analisis SWOT, kelima interpretasi hasil, keenam strategi pemasaran, ketujuh analisis SWOT, dan yang terakhir adalah tahapan produksi. Untuk penjelasannya akan dijelaskan lebih detailnya dan simak baik-baik. Masalah yang akan dibahas dalam laporan ini adalah bagaimana cara agar dapat membuat kerajinan dari bahan limbah bangun datar berupa koran menjadi kerajinan seperti jam dinding dalam bentuk yang lebih menarik namun ramah lingkungan. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan proses daur ulang koran bekas dengan menggunakan metode sederhana dan menggunakan bahan ramah lingkungan seperti limbah bangun datar, dan prosesnya menjadi kegiatan berupa jam dinding yang dapat digunakan dalam keperluan sehari-hari. Cara pengumpulan data ialah dari hasil diskusi kelompok dan proses pembuatan jam dinding dari koran bekas yang sudah digunakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis data. Dari hasil pengumpulan data yang kami lakukan, kami menganalisis data-data tersebut yang nantinya akan digunakan untuk bagaimana cara membuat kerajinan berupa jam dinding menggunakan bahan dasar koran bekas yang sudah tidak digunakan. Dapat disimpulkan bahwa koran adalah salah satu media penerbitan yang ringan dan mudah dibuang. Koran selalu diproduksi setiap terdapat informasi yang baru. Oleh karena itu, banyak sekali koran-koran bekas yang sudah banyak tidak digunakan. Jadi, kita memutar otak untuk membuat kerajinan yang dimana terbuat dari koran bekas yang sudah tidak digunakan menjadi kerajinan yang sangat bermanfaat, seperti jam dinding dari koran bekas yang dimana koran sangat mudah dijumpai dimanapun dan kapanpun. Selain itu, minat masyarakat terhadap kerajinan dari limbah yang didaur ulang sangatlah tinggi karena memiliki harga relatif murah, namun memiliki nilai estetika yang sangat tinggi. Maka dari itu, rata-rata kerajinan daur ulang limbah akan laku sangat banyak di pasaran. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai interpretasi hasil. Dari analisis tersebut, kami memutuskan untuk membuat sebuah kerajinan dari bahan barang bekas, yaitu membuat jam dinding dari bahan limbah anorganik atau bahan limbah bangun datar, yaitu koran bekas yang sudah tidak digunakan. Dengan mempertimbangkan minat konsumen, sumber bahan, dan ide produk. Nah, kemudian adalah strategi pemasaran. Kegiatan yang terdiri dari pelaksanaan gagasan, perencanaan dalam bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, membujuk, atau mengingatkan orang-orang tentang produk yang dihasilkan organisasi, individu, atau rumah tangga. Adapun 4 strategi yang akan kami lakukan, yaitu yang pertama adalah produk, yang dimana upaya pengolahan untuk pembuatan produk. Kemudian yang kedua adalah harga atau price. Hal ini termasuk penentuan strategi seperti kebijakan potongan harga dan potongan biaya jasa pengiriman. Kemudian yang ketiga adalah place atau distribusi atau tempat. Yang dimana di sini penentuan dan pengolahan berbagai saluran perdagangan yang dipakai untuk menyalurkan produk dan jasa. Kemudian yang keempat adalah promotion atau promosi. Unsur yang digunakan untuk memberitahu serta membujuk masyarakat
agar membeli produk atau menggunakan jasa yang dipasarkan perusahaan. Itulah 4 strategi pemasaran yang kami lakukan untuk memasarkan atau mempromosikan barang kerajinan yang sudah kami buat. Kemudian penjelasan terkait analisis SWOT. SWOT ini terdiri dari strength, weakness, opportunity, dan threats. Untuk penjelasannya yaitu yang pertama, strength. Bahan murah atau bisa didapatkan secara gratis. Kedua, memiliki nilai estetik sebagai dekorasi rumah. Kemudian yang kedua adalah weakness. Untuk membuat satu kerajinan dibutuhkan waktu yang lumayan banyak. Kemudian tidak tahan lama, tidak tahan air, dan mudah robek. Kemudian yang ketiga adalah opportunity, yang dimana kerajinan memiliki nilai guna, yaitu digunakan sebagai melihat waktu dan kemudian pastinya ramah lingkungan. Kemudian yang keempat adalah trends, yang dimana barang kerajinan mudah ditiru dan kurang mengikuti zaman. Selanjutnya yaitu penjelasan terkait tahapan produksi kerajinan jam dinding dari koran bekas. Yaitu langkah pertama, buatlah beberapa gulungan koran bekas. Selanjutnya, lipat bagian tengah dengan panjang lipatan berbeda-beda. Langkah kedua, gunakan jarum yang sudah diberikan benang, lalu lubangi kertas di bagian tengah gulungan. Langkah ketiga, sekarang rangkai lipatan kertas tersebut sampai membentuk lingkar. Langkah keempat, selanjutnya dengan menggunakan lem rekatan, CD bekas diletakkan di tengah lingkaran kertas. Kemudian langkah kelima, beri angka pada bagian atas CD bekas dan pasang jam pada CD dengan kuat. Kemudian langkah yang keenam, yaitu langkah yang terakhir, yaitu setelah baterai jam dipasang, jam dinding dari koran bekas sudah siap dipakai. Nah, itulah beberapa tahapan produksi dari pembuatan kerajinan jam dari koran bekas. Nah, itulah penjelasan dari hasil diskusi kami. Seperti ilmu padi, semakin menunduk, semakin berisik. Begitu juga indahnya berbagi. Jikalau berilmu, jangan suka mengomentari. Sekian dari kami. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.